Umur 30 itu masih anum umurnya. 25 itu umur anum. Kalau 40 sudah tua. Dalam agama kita kayak itu. Jadi umur 40 yang merasa anum lagi, tua sudah. Nah 40 nih. Nah anum itu 40 ke bawah. Itu usia anum. Nah usia anum ini usia nang harga ibadah tuh mahal. Kita umur anum 30, sembahyang sunat 2 rakaat. Lawan orang umur 80 parak mati, sembahyang 2 rakaat, ganalna anum nih pahalanya. Ganalna anum. Orang nang anum inya bersedekah 10.000 rupiah. Ada orang tua umur 70 bersedekah 10.000, ganalna anum ini pahalanya pada nang tua itu. Nang tua makin kada baharaga lagi. Apalagi sudah roh sampai ke tenggorokan makin kada berharga sama sekali. Nah, makin roh para keluar ibadah tuh makin kurang nilainya. Makin orang tuh sihat, anum, kaya, nah ibadat itu larang harganya. Allah mengganti, Allah membalasnya. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Penjelasan tentang bersegera kepada amal dan peringatan bahaya penundaan amal. Ketahuilah bahwasanya orang yang mempunyai 2 orang saudara yang tidak ada di tempat dan ia menunggu datangnya salah seorang daripada keduanya, dan dia menunggu datangnya salah seorang daripada keduanya besok, dan ia menunggu datangnya yang lain setelah sebulan atau tahun. Ini orang mempunyai 2 saudara di perantauan. Yang kedua-duanya ini akan datang, akan tiba di kampung halaman. Yang saudara satu datangnya besok hari, sedangkan yang saudara yang kedua datangnya bulan yang akan datang, sebulan lagi. Maka ia tidak bersiap-siap bagi yang akan datang sampai sebulan atau setahun, dan ia hanya bersiap-siap yang kedatangannya besok. Itu sudah jelas dan diterima oleh akal bahwa yang kita persiapkan segala-galanya untuk yang datang besok. Adapun saudara yang bakal datang di bulan berikut, tentu kita kada perlu menyiapkan karena masih lawas waktunya. Yang kita persiapkan kamarnya, makanannya, dan segala-galanya untuk saudara kita yang datang besok hari. Nah, karena persiapan itu adalah hasil dekatnya penungguan. Persiapan itu adalah hasil dekatnya penungguan. Nah, jadi itulah perbandingannya dengan masalah kita. Apabila kita memperhitungkan bahwa kematian kita itu datang besok hari, dan yang memperkirakan kematian itu datangnya bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang, tentu orang yang memperkirakan kematian itu besok datang, maka dia akan lebih bersiap-siap daripada yang memperkirakan datang bulan berikutnya. Nah, ini fadilat buah daripada orang yang pindik angan-angan. Ini fadilah keutamaan orang yang pindik angan-angan. Artinya apabila kita merasa dekat
dengan datangnya kematian, maka itu secara otomatis kita akan mempersiapkan kematian itu. Kita akan memperbanyak zikir supaya akhir hayat ditutup dengan zikir. Karena kita menyangka, memperkirakan bahwa kematian ini sudah datang beberapa hari lagi. Nah, orang yang memperkirakan kematian itu datangnya tahun depan, datangnya kematian itu bulan akan datang, tentu kada perlu bersegera untuk bersiap-siap. Nah, jadi kisarul amal, merasa pendek umur, itu merupakan satu jalan untuk memperbaiki diri, merupakan jalan untuk menyegerakan kebaikan, menyegerakan tobat dan lain-lainnya. Maka barang siapa yang menunggu datangnya kematian setelah setahun, ini memperkirakan tahun ini kira-kira ajarnya kada mati. Nah, tahun ini diperkirakannya kada mati. Mun aku mati juga kira-kira tahun 2016 perkiraannya. Maka barang siapa yang menunggu datangnya kematian setelah setahun, ia menyibukkan hatinya dengan masa itu. Jelasnya dalam setahun ini kada perlu bersiap-siap untuk kematian. Kada perlu bersiap-siap untuk kematian. Dan lalai artinya tidak menghiraukan yang di belakang masa itu. Hanya kada mengurusi yang di belakang itu. Kemudian ia berpagi-pagi setiap hari, sedang ia tengah menunggu bagi setahun dengan sempurnanya yang tidak kurang daripadanya hari yang telah lalu. Hari ini ia menganggap bahwa aku jarnya kena mati mungkin setahun lagi. Isuk kena kayak itu pulang, jarnya kena aku mati mungkin setahun lagi. Kalau dihitungnya pada 2 hari sudah berkurangnya. Nah, kayaknya hari ketiga kayak itu pulang, aku jarnya kira-kira kena mati lagi setahun. Padahal semakin berkurang harinya makin berkurang. Nah, itu lingah. Dan yang demikian itu dapat mencegah dari bersegera kepada amal selamanya. Akhirnya kada beramal lagi orang ini. Kada ada persiapan lagi, sebabnya selalu setahun. Hari ini memperkirakan setahun lagi, isuknya setahun juga, pulang dihitungnya isuknya setahun juga. Akhirnya maka ada persiapan untuk datangnya kematian itu. Dan yang demikian itu dapat mencegahnya dari bersegera kepada amal selamanya. Ia melihat bagi dirinya tempat yang lapang pada tahun itu, maka ia menunda amal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yantaziru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiya aw faqran munsiya aw maradan mufsida aw haraman muqayyida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala fad-dajjalu syarru ghaib yuntazaru aw as-sa'ata was-sa'atu adha wa amar. Artinya tidaklah seseorang dari kamu menunggu dari dunia melainkan kaya yang menyesatkan, atau kefakiran yang melalaikan, atau sakit yang merusakkan, atau tua bangka yang mengikat, atau kematian yang mendadak, atau dajjal. Maka dajjal sejahat-jahat yang gaib, yang tidak tampak, yang ditunggu, atau hari kiamat. Sedangkan hari kiamat adalah lebih mendatangkan bencana dan lebih pahit. Nah, kabar-kabar tentang kematian kepada diri kita ini sebenarnya selalu ada. Kabar-kabar tentang kematian itu, baik kabar itu dari tubuh kita sendiri,
dari tubuh kita yang zahir, dari tubuh kita yang batin, dan dari luar tubuh kita. Nah, salah satu tanda bahwa kematian itu dekat dari dalam tubuh kita seperti kurangnya ingatan. Kurangnya ingatan. Ba andak kada tapi ingat lagi. Mana kopiah ko tadi jar? Mana kunci tadi andaknya? Kada tapi ingat lagi ba andak. Nah, ini sebenarnya kabar bahwa kematian itu sudah mendekati datangnya. Adapun di tubuh yang zahir, nah seperti disabdakan Nabi dalam banyak hadis adalah uban. Nah, uban ini kabar bahwa kematian itu dekat. Lemahnya tubuh. Dulu bisa berjalan 4-5 pal kada apa-apa. Wah, ini siapa terduduk sudah. Nah, itu sebenarnya adalah kabar bahwa kematian itu dekat. Nah, ini yang dari tubuh kita. Adapun yang di luar tubuh seperti matinya, wafatnya kawan kita. Kawan kita yang seusia, seumur kita, si fulan sudah meninggal. Dulu aku sekelas sekolah lawaninya. Dulu sekelas sabangku duduk meninggal. Itu sebenarnya kabar, sinyal bahwa kita parak juga kada lawas lagi. Sebenarnya itu keluarga, tetangga, kenalan nang kita kenali mereka berdahulu meninggalkan dunia, itu sebenarnya kabar dari Allah kepada kita bahwa kematian itu adalah dekat lawan kita. Nah, apabila kita memperkirakan bahwa kita mati minggu ini, memperkirakan kayaknya kada berumur seminggu nih, buktinya apa? Kawanku seumur sudah mati. Nah, jadi mun berumur seminggu lagi, lalu dalam minggu itu dia tubat kepada Allah, dalam minggu itu banyak berzikir, dalam minggu itu banyak sembahyang sunat, banyak ibadah-ibadah. Ternyata sampai seminggu kada mati. Ternyata kada mati. Nah, ini ribhun azim, ini keberuntungan yang besar. Ini dapat hadiah yang besar. Wah, dalam seminggu kita mempergunakan waktu dengan baik. Nah, kita ulur pulang, minggu ini kada mati kayaknya nah. Kada mati, mungkin minggu akan datang mati. Nah, minggu akan datang kita memperkirakan mati. Lalu kita kada wani membuang-buang waktu untuk hal-hal yang maksiat. Kita kada wani membuang-buang waktu kepada hal yang kada bermanfaat. Pekerjaan kita hanya selalu ibadah atau pekerjaan mubah yang nilainya ibadah. Sampai minggunya kada mati pulang, nah 2 kali untung sudah. 2 kali untung. Nah, jadi yang macam itulah yang dilakukan oleh para ulama salihin dahulu itu. Mereka selalu menakar, menghitung umur itu, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang sehari, bahkan ada yang 12 jam, bahkan ada yang hanya per jam. Nah, bila mereka lepas daripada kematian, itu keberuntungan bagi mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, beliau sedang menasihatinya, igtanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Artinya, ambillah kesempatan 5 sebelum 5, yaitu mudamu sebelum tuamu. Mudamu sebelum tuamu. Waktu muda itu waktu yang serba mahal,
nilai ibadah. Waktu muda. Artinya kalau masa muda ini kita kadang menggunakan untuk ibadah, rugi. Kenapa? Karena Allah menukari ibadah orang muda itu lebih mahal daripada ibadah orang yang sudah tua. Lebih mahal. Orangnya anum, umur 30 itu masih anum orangnya. 25 itu umur anum. Kalau 40 sudah tua. Dalam agama kita kayak itu. Jadi umur 40 yang merasa anum lagi, tua sudah. Nah 40 nih. Nah anum itu 40 ke bawah. Itu usia anum. Nah usia anum ini usia yang harga ibadah tuh mahal. Kita umur anum 30, sembahyang sunat 2 rakaat. Lawan orang umur 80 parak mati, sembahyang 2 rakaat, gandalna anum nih pahalanya. Gandalna anum. Orang nang anum inya bersedekah 10.000 rupiah. Ada orang tua umur 70 bersedekah 10.000, gandalna anum ini pahalanya pada nang tua itu. Nang tua makin kada baharaga lagi. Apalagi sudah roh sampai ke tenggorokan makin kada baharaga sama sekali. Nah, makin roh para keluar ibadah tuh makin kurang nilainya. Makin orang tuh sihat, anum, kaya, nah pak ibadat itu larang harganya. Allah mengganti, Allah membalasnya. Nah mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakit. Sihatmu sebelum sakit. Kalau kita bersedekah dalam keadaan sihat, itu pahalanya ganal. Kalau sudah sakit-sakitan beribadah, sedikit pahalanya. Sedikit pahalanya. Kayamu sebelum kemiskinanmu. Orang kaya tapi takwa kepada Allah. Nah, ini lebih hebat daripada orang fakir yang ahli ibadah. Orang fakir kawa sembahyang 5 waktu berjamaah, wajar aja kada ada gawian. Yang diurusnya kada banyak, di rumah bagana. Kalau orang kaya, orang sibuk, pengusaha, tapi bisa 5 waktu berjamaah, nah itu Allah sangat membanggakan dengan para malaikat-malaikatnya. Tuh Tuhan lihat hambaku tuh paling kaya. Orangnya masih kaya, orangnya kaya, masih muda. Tapi dia selalu 5 waktu berjamaah. Itu dibanggakan Allah terhadap para malaikat-malaikatnya. Kekusungan waktumu sebelum kesibukanmu. Kekusungan waktumu sebelum kesibukanmu. Ini lebih tertuju kepada wanita-wanita, kepada perempuan-perempuan masih bujangan. Ini masih kada ada kesibukan. Nah, disitulah kesempatan membaca wirid yang banyak, membaca Quran yang banyak, membaca ibadah-ibadah amaliyah yang bagus. Karena bila sudah kawin kena, nah itu sudah terbagi pengabdiannya lawan Tuhan dan lawan lakinya pulang. Laki harus ke ini, harus ke itu, sehingga mungkin banyak amal-amal ibadah wirid waktu anum tuh kada terbaca lagi. Tapi tetap berharga, tetap dinilai. Kalau ini lagi bujangan dulu suka baca wirid, lagi bujangan dulunya suka membaca wirid. Tapi karena sudah balaki, ini melayani lakinya kada kau lagi membaca wirid tuh nang banyak. Nah pahala tetap diberi oleh Allah. Pahala tetap tiap hari dianggap sebagai orang yang berwirid. Kayaknya pulangnya beranakan saya mah urus anak pulang. Kada kau berlagi sembahyang duha 8 rakaat, kada kau lagi. Nah, membaca Quran 4-5 juz sehari kada kau. Karena ada anak yang diurusinya. Nah, pahala tetap jalan. Kalaunya waktu masih lapang, pak amal, pak ibadah. Dan hidupmu sebelum matimu. Sudah mati apalagi? Sudah mati. Kada kau lagi beramal, kada kau lagi beribadah, hanya menunggu timbangan aja lagi mana banyaknya antara kebaikan dan kejahatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Artinya dua nikmat, pada keduanya kebanyakan manusia tertipu, yaitu sihat dan kekosongan waktu. Ini dua nikmat ini seakan-akan dianggap kada nikmat. Kesehatan itu dianggap semacam kada nikmat. Kelapangan dari kesibukan itu semacam kada nikmat, sehingga kebanyakan manusia lupa mensyukurinya. Maksudnya adalah ia tidak mengambil kesempatan keduanya. Kemudian ia mengetahui nilai keduanya ketika hilang keduanya. Nilai sihat tuh kada kawa diketahui kalau kada orang garing makan tahu. Nah, orang garing itu, orang yang sakit itu inya tahu benar harganya sihat. Tahu benar harga sihat. Orang yang sudah kada kau berjalan lagi tahu benar arti harga berjalan itu berapa. Nah, kalau kita masih sihat, masih gagah, kada tahu harganya. Nah, oleh karena itu banyak nikmat sihat ini kada disyukuri oleh manusia. Yang kedua, nikmat yang sering kali kita lalai mensyukurinya adalah nikmat kelapangan waktu. Kelapangan waktu ini waktu lapang, kada ada pekerjaan mendesak, kada ada apa, diam di rumah kosong, kada ada pekerjaan apa-apa. Nah, itu nikmat sebenarnya. Kayaknya ada kita kesibukan nang sibuk. Nah, cuman nikmat lapang itu pun kada terasa juga kecuali bila sudah sibuk. Bila sudah sibuk kena kalapahan hanya mencari kelapangan itu.